aman. Sehat tanpa obat, bisakah? Kita tahu WHO menyatakan bahwa sehat itu adalah meliputi sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial. Jadi, kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya. Kita bisa melihat sekeliling kita bahwa seseorang bisa miskin mendadak karena sakit ya. Kewajiban kita sebagai muslim yaitu menjaga dan memelihara kesehatan agar kita bisa menjalankan fungsi dan tugas kemanusiaan dengan baik. Ada quote dari sana in corpore sano, bahwa di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, ternyata quote ini mengalami revisi ya di dunia medis kedokteran sekarang, bahwa ya, ternyata yang betul adalah pada tubuh yang sehat ternyata terdapat jiwa yang sehat. Nah, itulah menurut medis ternyata pikiran itu sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Ada peneliti dari profesor dari Amerika yaitu Dr. David Hawkins yang keliling dunia. Dia melakukan banyak penelitian, ternyata bahwa seseorang yang mempunyai frekuensi cinta kasih di bawah 200 itu dipastikan sakit. Jadi dia meneliti frekuensi cinta kasih itu 1 sampai 1000. Nah, jadi mereka yang punya frekuensi antara 40-50 itu seperti suka mengeluh, kemudian suka menyalahkan orang lain, punya dendam, emosi, iri, egois, itu dipastikan oleh beliau pasti sakit orang. Sedangkan yang punya rasa cinta kasih, kemudian suka beramal, memaafkan orang lain, lemah lembut, itu frekuensinya 400 sampai 500. Ini dipastikan insya Allah sehat. Dalam Al-Quran juga banyak petunjuk supaya bagaimana kita itu tetap sehat. Jadi yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian melarang makan dan minum yang berbahaya. Yang ketiga, melarang makan dan minum yang berlebihan. Nah ini ya yang sering kita lengah dalam masalah berlebihan ini. Makanya banyak sekali kasus obesitas kan ya, karena belum bisa mengendalikan nafsu makan karena hanya menuruti keinginan bukan kebutuhan. Padahal Rasulullah menyatakan bahwa jangan makan kalau belum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Karena kenapa? Karena kenyang itu mengakibatkan tidak produktif, kemudian malas dan lengah dalam beribadah. Kemudian yang keempat, Al-Quran menyatakan pentingnya istirahat untuk menjaga kesehatan. Imunitas ya, penting. Istirahat itu penting untuk imunitas. Yang kelima yaitu pentingnya olahraga. Jadi mereka yang tadinya makan banyak dengan berolahraga, energinya tersalurkan sehingga tidak terjadi obes ya. Karena Rasulullah SAW sangat menyukai umatnya yang sehat dan aktif. Yang keenam, melakukan upaya pencegahan dan penyembuhan. Kalau misalkan sudah sakit ya, harus mencari dokter gitu ya. Kemudian yang ketujuh, melakukan hubungan seks yang sehat, yaitu dengan pasangan yang halal. Otomatis kalau tidak halal pasti cemas dalam melakukannya sehingga otomatis tidak sehat. Nah, ini bulan puasa, di mana umat Islam punya rutinitas tahunan ya, puasa selama sebulan dalam Ramadan. Kemudian umat Islam juga punya puasa rutin bulanan yaitu Ayyamul Bid, kemudian pekanan yaitu puasa Senin Kamis ya. Ternyata ini diteliti oleh ilmuwan Jepang Yoshinori Ohsumi, mendapatkan Nobel tahun 16, bahwa ternyata mereka yang biasa puasa 8 sampai 16 jam itu pada tubuhnya, seluruh tubuhnya itu terbentuk protein khusus ya, yang disebut autofagi. Jadi autofagi itu bagaimana? Jadi timbul protein-protein baru untuk mematikan sel-sel yang sudah mati, yang kelewatan sudah kadaluarsa. Nah, dengan puasa itu matilah sel-sel yang sudah kadaluarsa itu terbentuk lagi baru sehingga manusia lebih sehat. Begitulah Islam mengajarkan ternyata sejak dahulu berabad-abad tahun yang lalu ya, ternyata dibuktikan oleh ilmuwan modern. Jadi
Sekarang cukup di sini materi tentang sehat, tentang obat ternyata bisa ya. Nah sekarang mulai kita coba mindset kita yang biasanya suka mengharap dan suka menerima menjadi suka memberi. Insya Allah kita menjadi lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.